Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Dewan Juri yang terhormat dan lawan bicara yang sangat saya banggakan. Perkenalkan saya Hendro Depatama dari Debater Itkes Yutausada, Samarinda, Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini saya selaku tim pemerintah sangat setuju dengan adanya mosi pada hari ini yang mengatakan bahwa kaum feminis menyesalkan keterlibatan kaum perempuan dalam olahraga baku hantam atau yang sering disebut adalah mixed martial art atau seni bela diri campuran. Berbicara mengenai feminisme, feminisme adalah sebuah ideologi dan sebuah gerakan sosial untuk mencapai kesetaraan hak untuk perempuan dalam berbagai hal. Feminisme merupakan kesetaraan yang berarti adanya perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan, namun memiliki kesempatan hidup yang sama, seperti kesempatan untuk mengakses pendidikan, kesehatan, keadilan, lahan pekerjaan, dan lainnya demi kesetaraan dan keadilan serta kesetaraan untuk berpendapat. Berbicara mengenai emosi kali ini tentang mixed martial art yang sering dikenal dengan seni bela diri campuran atau lebih populer disebut mixed martial art atau MMA, telah berkembang pesat di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dalam perkembangannya, cabang olahraga ini memang didominasi oleh kaum pria, meski kenyataannya kini sudah mulai diusupi oleh petarung wanita. Menurut CNN sendiri, bahwasanya MMA atau mixed martial art sendiri tidak dapat dipungkiri merupakan ajang brutal. Bekas darah petarung kerap terlihat di lantai oktagon atau ring itu sendiri. Demikian pula dengan bercak darah lawan yang kadang menempel di tubuh petarung. Luka robek dan darah mengucur merupakan hal biasa dalam pertarungan. MMA ini atau yang sering dikenal dengan mixed martial art ini tidak dapat mengelak dari kesan yang keras, brutal, dan sadis, sehingga menimbulkan kritik atau resistensi dari beberapa kalangan. Salah satunya adalah kaum feminis yang menyesalkan keterlibatan kaum perempuan yang terlibat dalam pertarungan atau olahraga tersebut. Menyikapi mosi kali ini, izinkan saya untuk memberikan batasan bahwasanya terkait mosi kali ini resiko tinggi terhadap wanita. Iya, mengapa demikian? Atlet wanita juga lebih rentan mengalami gegar otak daripada atlet pria. Mengapa? Karena atlet wanita sendiri menunjukkan beberapa gejala yang sangat signifikan. Dari pertarungan tersebut, banyak sekali gerakan-gerakan yang lebih mengarah kepada bagian kepala dan leher. Dan di artikel yang saya baca mengatakan bahwasanya atlet wanita lebih mungkin untuk merobek ligamen anterior cruciatum atau ACL sendiri, karena anatomi fisiologi wanita dan laki-laki itu sangat berbeda. Mengenai hormonal khusus wanita yang terkait dengan siklus menstruasi atau karena struktur rangka otot yang berbeda seperti panggul yang lebih lebar, paha depan lebih kuat daripada paha belakang atau ligamen yang lebih elastis yang menyebabkan wanita menempatkan lebih banyak tempat cedera dibandingkan seorang pria. Dan stres pun lebih mudah dirasakan oleh kaum wanita dibandingkan kaum pria itu sendiri. Menyikapi beberapa perihal, Dr. Rio Aditya mengatakan bahwasanya pada olahraga mixed martial art ini sendiri sekitar 75% cedera terjadi pada bagian kepala dan leher. Cedera kepala yang sering terjadi adalah gegar otak. Cedera ini paling sering terjadi karena merupakan bagian yang paling sering tersentuh dengan benturan atau mendapatkan benturan dari lawan petarung dibandingkan dengan anggota tubuh lainnya. Peneliti menggunakan metode statistik untuk menyelidiki jenis KO atau knockout yang lebih sering terjadi. Singkat cerita, Dewan Juri yang terhormat dan rekan bicara yang sangat saya banggakan, ditemukan bahwa sekitar 12,7% penggulat MMA mengalami KO langsung dan 19% lainnya mengalami KO teknis. Di sini kita dapat melihat seberapa sering si petarung MMA ini mendapatkan KO atau knockout itu sendiri, sehingga mendapatkan beberapa cedera-cedera serius maupun cedera ringan yang dirasakan. Menyorot beberapa presentasi kedua dari knockout tersebut yang digabungkan hal tersebut membuktikan bahwa sepertiga pertandingan berakhir sebagai akibat dari beberapa jenis cedera kepala. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwasanya dari setiap 100 pertandingan di mana seorang atlet seni bela diri campuran atau mixed martial art ini bisa tersingkir, cedera yang terjadi adalah sebanyak 6,4 kali. Dan angka ini tergolong tinggi dibandingkan olahraga lainnya. Maka dari itu dikatakan resiko cedera ini sangat-sangat tinggi, terutama pada kaum wanita, menyikapi bahwasanya anatomi fisiologi wanita dan pria sangat berbeda. Menurut data dari PTC yang saya dapatkan, Physical Therapy Clinic di Indonesia menunjukkan pasien putih lebih banyak 29,% cedera bahu. Dan kepada Dewan Juri terhormat dan rekan bicara yang sangat saya banggakan, menyikapi hal ini sangat-sangat setuju sekali jika kaum feminis ini menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam atau mixed martial art ini sendiri. Berbicara mengenai kasus yang sering terjadi, hal ini memberikan beberapa momok atau ketakutan pada kaum feminis yang ada.
Mengapa? Karena menurut beberapa penelitian mengatakan cedera yang sangat tinggi, resistensi gagal otak yang sangat tinggi membuat masyarakat atau warga sangat takut akan hal itu. Menyikapi beberapa hal ini, ada satu kasus yang terjadi pada Saida Aleta atau yang dikenal dengan Sai petarung MMA atau Mixed Martial Art yang dinyatakan meninggal usai mengalami cedera otak setelah melakukan pertandingan dan setelah mengalami cedera tersebut. Yang mana awalnya si petarung ini mengalami pingsan, tidak sadarkan diri sehingga dinyatakan meninggal dunia. Yang mana dia merupakan salah satu mahasiswa Inggris Iran yang berada di Universitas Loughborough ini sendiri. Dari kasus yang terjadi sudah dikatakan bahwasanya dalam pertarungan MMA ini sangat-sangat miris sekali dan sangat berbahaya sekali untuk kaum wanita khususnya. Menyikapi beberapa poin yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya kaum wanita memiliki rentan terhadap cedera serius dibandingkan pria itu sendiri. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan rekan bicara yang sangat saya banggakan, menyikapi mosi kali ini sudah jelas sekali bahwasanya kaum feminis sangat menentang dengan keras dan menyesali keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam ini sendiri. Maka dari itu, saya dari tim pemerintah sangat setuju dengan adanya kaum feminis menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam atau mixed martial art ini sendiri. Feminisme bukan mengenai bagaimana cara membuat wanita semakin kuat, tetapi wanita sudah menjadi sosok yang kuat. Feminis adalah cara mengubah pandang dunia untuk menerima eksistensi kekuatan tersebut. Terima kasih.